Rafael, gue sekarang 24 tahun, gue udah 1 tahun kerja di Sinarmas Agribusiness and Food. Gue itu orangnya FOMO banget, jadi setiap ada model baju baru pasti gue mau coba buat beli itu. Ya dong, karena kan gue Gen Z banget. Halo, nama gue Stanley, gue umur 23 tahun, dan gue sudah hampir 1 tahun bekerja di Sinarmas Agribusiness and Food. Gue ini orangnya cukup picky dalam beberapa hal, termasuk dalam urusan karir. Ya dong, kan gue Gen Z. Halo, gue Revia, umur gue 22 tahun, gue udah kerja di Sinarmas lebih dari 1 tahun. Gue orangnya up to date banget karena gue Gen Z banget. Mau tanya dong? Banyak banget nih artikel yang ngecap Gen Z pemberontak lah, suka minta ini itulah, dan gak tahan aturan. Nah, jadi penasaran, gimana sih rekan-rekan dari senior ini melihat tentang Gen Z secara langsung? Oke, pendapat saya mengenai Gen Z ya. Jadi saya melihat orang-orang generasi Gen Z seperti contoh anak-anak saya maupun staf kami di sini juga gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang kreatif dan cerdas. Generasi Z adalah generasi yang cerdas, dinamis, terlalu terkoneksi antara satu dan yang lainnya. Sangat pintar dalam menguasai teknologi dan sangat cepat menyelesaikan pekerjaan yang diminta. Kalau Anda punya kesempatan balik ke masa lalu dan bisa ngobrol ke diri Anda sendiri di umur 20 tahunan, ada saran atau pesan apa nggak yang mau Anda sampaikan ke diri Anda sendiri? Sebenarnya ingin belajar sebagai seorang programmer. Berani bermimpi dan harus persisten dalam mengejar mimpi-mimpinya. Mungkin saya akan bilang kepada diri saya, Charles, kamu tuh harusnya lebih fokus, lebih serius dalam belajar maupun bekerja. Satu hal yang saya akan ngomong juga adalah mengenai cari role model. FOMO itu adalah istilah takut ketinggalan hal yang baru atau barang-barang yang baru gitu ya. Nah, kalau dalam dunia kerja, FOMO itu sering dipakai buat Gen Z itu buat pindah-pindah perusahaan, karena mereka biasanya nggak mau stay lama di perusahaan karena mencari peluang karir yang baru. Nah, dengan pengalaman-pengalaman senior kita yang udah lebih banyak daripada kita, kira-kira FOMO ini bagus gak sih? Oke, pada awal karir mungkin lebih baik harus stay di satu company minimal 3 tahun. Setelah itu bisa mencari pekerjaan yang lebih sesuai ataupun sesuai dengan passion Anda. Memang apalagi zaman sekarang di mana begitu banyak business opportunities dan banyak perusahaan-perusahaan baru dari startup dan segala macam, kita mungkin merasa FOMO ya, fear of missing out. Wah, mau coba sini, mau coba situ dan segala macam. While that in itself itu nggak salah ya, mau coba-coba yang banyak. Cuman terlalu banyak job hopping juga menjadi masalah bila kandidat memiliki banyak sejarah pindah-pindah pekerjaan, apalagi dengan jangka waktu yang lumayan cepat. Menurut saya harus fokus dalam satu pekerjaan ya, kalau bisa jangan pindah-pindah. Kenapa? Karena kita bisa menguasai pekerjaan yang kita inginkan dan kita akan berhasil dengan berusaha terus. Gen Z kan sekarang banyak yang baru memulai karir nih. Nah, menurut Anda, pada awal karir itu mana sih yang lebih harus diprioritasin? Apakah kerja sesuai passion atau lebih mentingin nominal gaji dulu? Untuk awal karir kita harus berfokus pada pekerjaan kita, apa yang kita inginkan, dan gaji adalah hasil dari kerja keras dan prestasi atau performance yang kita hasilkan. Saya memulai karir saya sebagai seorang MT di salah satu bank Indonesia. Nah, jika saya di awal karir saya pikir paling penting kita bisa menemukan perusahaan yang bisa memberikan kita kesempatan untuk meningkatkan kompetensi kita. Memang paling ideal adalah di saat kita bekerja, kita bisa bekerja karena itu passion kita, apa yang kita mau, apalagi dengan gaji besar, wah komplit gitu ya. Namun in reality tidak selalu seperti itu. Nah, yang penting adalah yang saya ingin tekankan kepada Gen Z adalah kita harus tahu know thyself, tahu diri kalian, apa yang menjadi passion, dan itu dibikinkan prioritas gitu ya. Jadi dalam kita bekerja itu apa sih prioritasnya yang ingin kalian dapatkan? Apa kalau memang gaji ya memang harus itu harus cari pekerjaan yang memang gajinya besar. Atau mungkin kalian pengen belajar, pengen membuat network yang lebih baik karena ada role modelnya di situ di perusahaan itu. Nah, itu harus diprioritaskan gitu ya. Kita dalam bekerja kan bukan cuma gaji saja sebenarnya, terus terang kan ya, bisa jadi lokasi kerja, apalagi melihat Jakarta macet dan segala macam. Nah, kadang kan karena usia kita masih muda, pengalaman kita masih sedikit, senior-senior kita itu jadi agak ragu kalau ngasih kita tugas yang penting atau ngambil
keputusan di suatu meeting gitu ya. Nah, kira-kira gimana sih caranya supaya para senior ini bisa lebih percaya sama kita? Jika Anda dilibatkan dalam satu pekerjaan, Anda harus cepat dan sigap dalam menganalisa kompetensi apa, kontribusi apa yang Anda bisa tingkatkan, Anda berikan terhadap tugas yang diberikan kepada Anda. Keinginan dan keseriusan kita terhadap satu hal itu akan membuat pimpinan kita menjadi percaya untuk kita menangani hal-hal yang lebih besar. Jawabannya adalah prove yourself, ya. Dengan perjalanan waktu, buktikan diri Anda. Nah, saya sering bilang sama teman-teman, sama anak-anak yang tim saya juga ya, dalam kita bekerja, kita harus saling percaya antara atasan dengan tim, gitu ya. Nah, saya juga minta untuk tim saya harus ngomong aspirasinya kamu tuh apa, maunya apa, mau kemana, arahnya mau kemana, apa yang kamu suka lakukan itu harus ngomong. Saya sering bilang sama teman-teman saya, sama tim kita, saya itu masih belum bisa baca pikiran orang, ya. Jadi harus ngomong gitu. Nah, yang penting adalah kita bisa kalian bisa memberitahukan aspirasi kepada leader gitu ya, dan juga percayalah sama leader untuk bisa memetakan karir path kalian. Biasanya nih, untuk mendapatkan promosi, kita harus terlibat dalam project-project kan? Bagaimana sih caranya memotivasi diri kita? Semua tentu saja dimulai dengan ketidaksempurnaan, ya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana dengan ketekunan kita dalam mempelajari sesuatu yang baru. Dan jangan lupa selalu melakukan PDCA. Mulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari dan kita perbaiki kalau misalnya kita melakukan kesalahan, dan itu yang akan membuat kita diberikan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Kita harus lebih sering checkpoint dengan para leader kita, ya, dengan tim lead kalian gitu ya. Tadi seperti saya pernah bilang tadi awalnya mengenai saling percaya antara tim lead dengan tim member itu, sering checkpoint aja dan minta petunjuk. Misalnya saya sering bilang sama anak-anak saya juga, kamu jangan cuman tunggu diam-diam selesai gitu, tapi tiap minggu lah atau tiap 2 minggu sekali adakan checkpoint dengan tim lead. Nah, selain itu juga adalah kerjasama yang erat dengan tim member yang lain. Karena saya percaya banyak hal yang kalian lakukan itu sebenarnya sudah pernah dikerjakan oleh orang lain, di tempat lain, maupun di tim yang sama juga. Jadi saling minta ide lah ya, dengan tim yang lebih senior, minta tolong dong kemarin lu begini gimana caranya, minta pendapat dan segala macam. Jadi open communication dan juga open teamwork dengan tim yang lain. Menurut Anda, mana yang lebih oke? Jadi spesialis dalam suatu bidang tertentu, atau coba berbagai bidang atau berbagai posisi dan menjadi generalis? Menguasai satu hal itu lebih baik daripada banyak hal. Jadi menguasai satu dulu dan kita tetap belajar untuk hal-hal lainnya. Bagi saya, dan pengalaman hidup saya dan karir saya juga saya lihat banyak orang lainnya, itu sebenarnya dua-duanya bagus. Kembali know thyself, tergantung apa yang kalian mau gitu ya. Cuma in general saya boleh cerita begini prinsipnya gitu ya. Pada saat kita pertama kali mulai bekerja, saat kalian pertama bekerja gitu kan ya, biasanya sebagai analis karir masih junior gitu sampai naik gitu. Nah, di awal-awal karir biasanya kalian akan di-expect untuk bisa menjadi seorang spesialis karena kalian di-expect untuk bisa tahu dalam gitu ya, detail apa yang kalian kerjakan. Dan nanti dengan seiring perjalanannya waktu, karir semakin bertinggi, tentu kalian akan diminta akan diekspos untuk melihatnya lebih general, lebih end to end. Jadi sebenarnya saya mulai dengan karir saya sebagai generalis. Tapi semakin waktu berlalu, saya akhirnya memilih menjadi spesialis. Di mana sebagai seorang spesialis, saya harus mengerti dan memahami pekerjaan saya dengan sedalam-dalamnya dan sekomprehensif mungkin. Kualitas-kualitas khusus seperti apa sih yang dicari perusahaan saat kita bicara tentang kemajuan karir di lingkungan korporat? Pertama adalah tanggung jawab. Apakah kita sudah bertanggung jawab dengan apa yang sudah diberikan sebelumnya? Gitu kayak tadi saya bilang awal-awal itu, setiap pada perkara kecil maka kamu akan dipercayakan perkara lebih besar. Dan sekalian itu juga adalah mengenai rasa ingin belajar juga gitu ya. Jadi saya kalau melihat orang itu ya udah merasa tenang di sini, udah santai gitu, juga saya merasa ini orang mungkin tidak mau bertumbuh gitu ya. Nah, di mana masih ada rasa hunger, rasa lapar untuk belajar terus untuk bisa berkembang, maka itu akan menjadi salah satu tanda bahwa orang itu memang siap untuk bertumbuh lebih tinggi lagi. Dan yang selanjutnya yang saya bakal lihat adalah apakah orang itu memiliki empati terhadap orang lain juga, bisa bekerja sama dengan teamwork. Karena pada saat kita naik, semakin tinggi karir kita, semakin banyak orang yang akan kita harus manage. Dan berarti kita akan ditopang
oleh tim kita juga. Jadi saya pengen lihat biasanya orang yang naik karir itu, saya pengen lihat apakah mereka bisa bekerja sama dengan orang lain, bisa influence orang lain untuk bisa mencapai hasil kerja bersama-sama. Seperti itu Bang Tiko. Integritas, komitmen, dan loyal adalah nilai-nilai dari Sinarmas yang kita cari dari karyawan kita. Seseorang yang memiliki integritas, positive thinking, lalu juga berkomitmen, perbaikan yang berkelanjutan, inovasi, dan loyal. Jujur penasaran nih, dulu gaji pertama Anda tuh dipakai buat apa sih? Gaji pertama saya berikan ke mama saya, dan mama saya sangat bangga dan menceritakan hal itu ke yang lainnya. Oke, gaji pertama saya belikan kue lapis legit yang saya berikan kepada almarhum mama saya. Karena pada waktu kecil, saya selalu ikut membantu mama untuk memanggang kue lapis. Jadi ya, merupakan hal yang tidak terlupakan karena saya bisa berkumpul dengan keluarga saya pada saat Hari Raya Imlek. Ada yang saya kembalikan ke Tuhan, dan ya saya juga orang yang suka makan, suka main games, jadi saya definitely makan, main games, dan juga ada sedikit yang saya sisakan untuk investasi. Gimana sih cara terbaik atur gaji saat kita masih fresh graduate kayak sekarang? Ada tips gak berapa persentase untuk nabung, investasi, atau mungkin buat jalan-jalan? Harus tahu your financial goals gitu ya, apa yang kalian ingin capai dengan uang kalian itu. Misalnya ada yang mau menikah, mau beli mobil, mau beli rumah dan segala macam, ya disusun seperti itulah ya. Saya rasa banyak di luar situ, di YouTube dan segala macam, banyak sekali tips-tips yang bisa dipakai untuk investasi masing. Nah kalau sebenarnya contoh saya menabung untuk kebutuhan anak-anak, untuk kebutuhan rumah, dan saya ada sisakan investasi untuk ke situ. Oke, tetapkan percentage dari gaji yang Anda terima, lalu secara consistently Anda harus menabung. Ya, sedikit-sedikit tapi lama-lama pasti menjadi bukit. Ketika kita bekerja, kita mendapatkan gaji, dan gaji itu harus langsung kita sisihkan supaya kita bisa nabung untuk yang akan datang. Terima kasih ya Bapak Ibu untuk jawabannya. Bye-bye. Terima kasih Bapak Ibu untuk jawabannya. See you. Terima kasih Bapak Ibu untuk jawabannya. Bye.